Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran pada setiap urusan yang kalian sedang kerjakan. Sebelum ke inti materi, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Inaya Hairunisa, NIM 06015182025013. Ibu dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Sriwijaya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah peserta didik diharapkan dari penjelasan video kali ini dapat mengidentifikasi jenis-jenis norma dan menyadari pentingnya mematuhi norma dan aturan dengan baik dan juga cermat. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Bagi yang tidak mematuhi norma, dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksinya dapat bermacam-macam bentuknya, baik ringan maupun berat, sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat. Di kehidupan masyarakat, norma bisa berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis. Norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Sedangkan norma tidak tertulis tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan bersama. Selain itu, terdapat pula manfaat mematuhi norma atau aturan. Yang pertama yaitu manfaat bagi diri sendiri, di mana dapat membuat hidup menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua yaitu memiliki tingkah laku yang teratur dan sesuai dengan lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu mampu membedakan dan benar dan yang salah. Lalu, manfaat norma bagi masyarakat yaitu menjadikan anggota masyarakat sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa, mampu mengendalikan tingkah laku dan ucapan, mencegah terjadinya perselisihan di lingkungan masyarakat, mewujudkan ketertiban dan kedamaian, meningkatkan kerukunan antar warga, melindungi kepentingan dan hak orang lain, serta membatasi perilaku agar tidak menyimpang. Manfaat mematuhi norma dibagi menjadi dua, yaitu bagi diri sendiri dan juga masyarakat. Manfaat norma bagi diri sendiri yaitu dapat membuat hidup menjadi aman, tentram, dan damai, memiliki tingkah laku yang teratur dan sesuai dengan lingkungan masyarakat, serta mampu membedakan yang benar dan yang salah. Lalu, manfaat norma bagi masyarakat yaitu dapat menjadikan anggota masyarakat sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa, mampu mengendalikan tingkah laku dan ucapan, mencegah terjadinya perselisihan di lingkungan masyarakat, mewujudkan ketertiban dan kedamaian, meningkatkan kerukunan antar warga, melindungi kepentingan dan hak orang lain, serta membatasi perilaku agar tidak menyimpang. Secara umum, norma terbagi menjadi 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua adalah norma kesusilaan. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan atau norma sosial ini bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Norma ini bersifat lokal, namun norma kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara ataupun denda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pentingnya norma dan aturan.
Pentingnya norma dan aturan ini dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan, di mana dengan dipatuhinya aturan atau norma, ketertiban pun akan terlaksana dengan sendirinya. Apabila ketertiban sudah tercipta, keamanan masyarakat pun otomatis juga akan tercipta. Contohnya saja, aturan lampu lalu lintas. Jika semua warga tertib mematuhinya, masyarakat akan aman dan selamat. Yang kedua adalah mencegah benturan kepentingan antar warga. Norma juga mengatur terjadinya benturan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya saja, di malam hari, masyarakat sebaiknya tidak memutar musik atau menyalakan televisi dengan volume berlebihan untuk menghormati warga lain yang ingin istirahat atau belajar. Yang ketiga yaitu membentuk akhlak dan karakter. Norma atau aturan juga dapat membentuk akhlak dan karakter manusia. Contohnya saja, sebelum tidur dan makan, kita perlu berdoa. Setiap hal yang kita dapat selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat yaitu mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala pelanggaran hak yang ada di dalam masyarakat. Jika ada seseorang yang dirugikan oleh orang lain, orang itu bisa mengajukan gugatan demi memperoleh haknya kembali. Dan yang terakhir yaitu menjadi petunjuk. Norma juga berfungsi sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Contohnya saja saat pandemi COVID-19, kita perlu menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan virus. Jangan buang sampah sembarangan. Kan ada hadis Nabi bilang, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Adapun kesimpulan dari materi terkait perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat kalian simak dari video ini yakni sebagai berikut.